Kisah ini bermula dari seorang pemuda yang baru saja dilantik menjadi anggota TNI. Sebagai lulusan baru yang penuh semangat, ia mendapatkan penugasan pertamanya di tanah Kalimantan Barat. Sebelum berangkat, neneknya memberikan pesan yang sangat serius. "Cucu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan pernah bertingkah aneh atau mengusik hal-hal yang tidak kamu mengerti di tanah Kalimantan." Namun jiwa mudanya yang haus akan petualangan membuatnya lengah. Di tempat tugasnya, ia justru berkenalan dengan sekelompok pemburu harta karun. Tergiur oleh cerita tentang peninggalan kuno, sang prajurit muda ini akhirnya memutuskan untuk bergabung. Dengan menggunakan alat detektor khusus, mereka mulai menyisir situs-situs bersejarah di Kalimantan Barat. Ambisinya membawa mereka mendatangi bekas reruntuhan kerajaan, hingga makam-makam keramat yang seharusnya dijaga kesuciannya. Karena belum mendapatkan hasil yang memuaskan, ia mendesak timnya untuk bergerak menuju Sambas, sebuah wilayah yang dikenal memiliki sejarah panjang dan kental dengan nuansa mistis. Langkah kaki mereka akhirnya sampai di daerah Tempapan Hulu, tepatnya di situs sejarah Batu Betarub. Disinilah keanehan dimulai. Saat anggota tim lainnya sibuk dengan peralatan mereka, sang prajurit muda tiba-tiba menghilang. Rekan-rekannya kebingungan. Tidak ada suara teriakan, tidak ada jejak kaki, ia lenyap begitu saja di area situs tersebut. Satu hari berlalu tanpa kabar. Hilang kontaknya seorang prajurit memicu pencarian besar-besaran. Puluhan anggota TNI dan tim SAR dikerahkan untuk menyisir hutan Tempapan Hulu. Namun setelah berhari-hari mencari, tidak ada satupun tanda keberadaannya yang ditemukan. Dalam keputusasaan, tim akhirnya menempuh jalur spiritual. Seorang supranaturalis dari Kota Lama dipanggil untuk membantu. Setelah melakukan ritual penerawangan, sang spiritualis memberikan jawaban yang membuat bulu kuduk berdiri. Prajurit itu tidak pergi kemana-mana. Ia masih di Batu Betarub, namun ia terjebak di dimensi yang berbeda. Ia bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Rombongan pencari segera kembali ke Batu Betarub untuk melakukan pemanggilan secara adat. Namun, sang prajurit tetap tidak menampakkan diri. Sang spiritualis kembali menerawang dan mengatakan bahwa sang prajurit kini telah melakukan perjalanan gaib jauh menuju arah Pontianak. Pada hari ketiga, sebuah informasi akurat muncul. Sang spiritualis memberikan lokasi spesifik, Pasar Tayan. Tim SAR segera berkoordinasi dengan petugas di daerah Tayan. Dan secara mengejutkan, di tengah keramaian pasar yang padat, sang prajurit muda itu ditemukan sedang berdiri mematung dengan tatapan kosong. "Aku ada di sana, aku berteriak di depan muka kalian. Tapi kenapa kalian semua diam saja seolah aku ini udara?" Ceritanya dengan suara bergetar. Ia merasa frustrasi karena diabaikan oleh dunia nyata. Ia terus berjalan mengikuti orang-orang yang ia lihat hingga akhirnya ia sampai di Pasar Tayan. Di sana ia terduduk lesu karena merasa tidak ada satupun orang yang memedulikan pertanyaannya. Hingga akhirnya rekannya datang dan menepuk bahunya, menariknya kembali ke dunia manusia. Kejadian itu meninggalkan trauma mendalam yang tak bisa dijelaskan secara logika militer. Bayang-bayang saat ia terabaikan oleh dunia nyata terus menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Ia tersadar bahwa ia telah melanggar sumpah dan pesan neneknya dengan mengusik kesucian tanah yang ia pijak. Beberapa minggu setelah pemulihan, sang prajurit muda mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk menanggalkan seragam kebanggaannya dan berhenti dari keanggotaan TNI. Baginya luka batin dan rasa takut akan dunia yang tak terlihat itu jauh lebih berat daripada tugas fisik apapun. Dengan hati yang berat namun penuh penyesalan, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, memilih hidup tenang di samping neneknya, dan berjanji tidak akan pernah lagi meremehkan rahasia alam yang tersembunyi.